Sebelum lanjut ke videonya, admin mau memberitahu kalau lebih dari 90% penonton novel CN belum subscribe. Untuk itu bagi yang belum subscribe mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar admin makin semangat upload video. Bab 73. Meninggalkan Pil Realem. Pintu keluar Realem Pil terletak di wilayah utara, ada beberapa jarak antara itu dan pegunungan obat 10.000, untunglah. Binatang burung misterius yang ditemukan Xiongzan ini sangat cepat, berdasarkan kecepatannya, mereka harus dapat mencapai pintu keluar dalam 1 hari. Kelompok Xiaoyan juga melihat cukup banyak pesaing untuk jalan keluar di sepanjang jalan, orang-orang ini iri pada kelompok Xiaoyan yang menunggangi burung besar ini, dengan transportasi ini. Mungkin akan menghemat banyak masalah, sayangnya, binatang ajaib dalam alam pil ini semuanya sangat kasar, menjinakkan mereka lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Sesuai aturan, jika seseorang gagal mencapai pintu keluar sebelum Realem Pil ditutup, seseorang akan kehilangan kualifikasi untuk terus berpartisipasi dalam kompetisi. Mereka hanya harus menunggu 2 hari lagi sebelum para ahli dari Pil Tower memasuki Realem Pil dan membawa semua orang yang tetap berada di belakang. Oleh karena itu, untuk mencapai pintu keluar selama waktu yang tersisa ini, cukup banyak pesaing yang dengan cepat dihentikan. Hampir 1 hari berlalu sementara mereka melenyapkan, pada saat langit keesokan harinya bersinar. Sebuah batu besar yang dibangun dari batu-batu putih besar akhirnya muncul di tanah di kejauhan, orang bahkan bisa melihat beberapa sosok hitam seukuran biji wijen di alun-alun. Ini adalah pintu keluar Realem Pil ya? Xiaoyan dengan lembut mendesah di dalam hatinya saat dia mempelajari kotak besar di kejauhan, untung dia tidak tertunda. Pekikan. The Mysterious Bird Beast memancarkan tangisan yang tajam, segera mengepakkan sayap besar dan menciptakan beberapa angin liar saat dengan cepat menyapu ke arah alun-alun. Makhluk luar biasa ini, yang tiba-tiba muncul di langit, menyebabkan beberapa tokoh manusia di alun-alun melontarkan tatapan hati-hati. Orang-orang yang hadir telah memperoleh pemahaman tentang binatang ajaib dalam Pil Realem ini selama beberapa hari ini, oleh karena itu, mereka tidak berani meremehkan binatang burung misterius setelah melihat ukurannya yang sangat besar. Binatang burung misterius berlama-lama di atas alun-alun di depan banyak tatapan di bawah 3 sosok manusia di atas penyelesaian turun sebelum kaki mereka mendarat di alun-alun. Banyak tatapan segera ditembakkan setelah orang ketiga ini muncul, segera. Mata mereka terguncang saat mereka menyapu Ziyan dan Xiongzan, kedua orang ini tidak proporsional, sangat sulit bagi orang lain untuk memperlakukan mereka sebagai alkemis. Kelompok Xiaoyan tidak peduli dengan tatapan-tatapan ini, matanya menyapu alun-alun dan segera berhenti di beberapa sosok yang akrab di depan. Cao Ying yang berpenampilan cantik, berpakaian hitam dengan anggun berdiri di alun-alun di dekat bagian depan dengan sosoknya yang cukup jelas terlihat, matanya yang cantik berhenti di Xiaoyan saat dia muncul. Hanya setelah melihat bahwa itu tidak ada yang terlalu serius yang terjadi padanya, dia perlahan menghela nafas lega. Sudut mulut Song Qing berkedut ketika mendengarnya saat dia berdiri di samping Cao Ying, wajahnya segera mengungkapkan ekspresi malu ketika dia dengan lembut berkata, "Untungnya tidak ada yang terjadi pada saudara Xiaoyan, aku juga bisa tenang karena ini, Ying Er." Orang tua itu diam-diam menggunakan kekuatan tersembunyi untuk mendorongku dengan paksa. Jika saya tidak menyerang dengan cepat, kemungkinan kekuatan tersembunyi akan mengambil hidup saya. Cao Ying memutar matanya setelah melihat ini, dia menutup mulutnya dan tertawa pelan. Song senior tidak perlu menyalahkan diri sendiri, mereka yang tertinggal saat itu hanya menunggu kematian. Bagaimana bisa Ying menyalahkanmu? Wajah Cao Ying penuh senyum ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Namun, es yang samar dan kekejian melintas jauh di dalam matanya yang cantik, terlepas dari seberapa kuat dia biasanya bertindak. Dia masih seorang wanita yang lemah ketika menghadapi kehidupan yang kritis dan saat kematian. Semua tindakan kecil dari orang-orang di sekitarnya akan meninggalkan kesan yang mendalam di dalam hatinya. Jelas, Song Qing sudah masuk daftar hitam dalam hatinya.
Song Qing tidak dapat melihat emosi yang tersembunyi di dalam mata Cao Ying, oleh karena itu, dia menghela nafas lega. Xiao Yan di kejauhan menyapu matanya di tubuh Cao Ying yang indah, yang menciptakan pesona tak berujung saat dia mengerutkan kening. Wajahnya yang mempesona mengungkapkan senyum yang hangat dan langka ketika dia melihat ke atas. Xiao Yan tercengang dengan senyum hangat Cao Ying. Meskipun penyihir ini biasanya tersenyum sepanjang waktu, senyumnya yang biasa mengandung sikap dingin yang menyendiri. Sepertinya Song Qing tidak pernah mengalami sesuatu seperti senyuman ini. Xiao Yan kembali tersenyum. Setelah semua itu dia tidak membentuk dendam dengan Cao Ying dan wanita ini juga memiliki masa depan yang luar biasa. Dia bahkan mungkin menjadi orang yang kuat di dalam Pil Tower di masa depan. Menjalin hubungan baik dengannya adalah hal yang baik. Setelah saling pandang dengan Cao Ying untuk sesaat, Xiao Yan dengan cepat mengalihkan pandangannya. Selanjutnya, mereka berhenti di posisi lain. Matanya tiba-tiba menjadi dingin. Old Mugu. Seorang pria berpakaian hitam duduk dengan cara bersila di tempat di mana mata Xiao Yan mendarat. Anehnya, itu Old Mugu, yang mengejar Xiao Yan tetapi akhirnya dipaksa mundur oleh Xiong Zan. Old Mugu merasakannya saat Xiao Yan muncul. Matanya menyapu dan berhenti di Xiong Zan yang tampak kuat di samping Xiao Yan. Alisnya merajut saat mendengus dingin yang keluar dari lubang hidungnya. Teman yang beruntung. Mata Xiao Yan gelap dan padat saat dia menatap Old Mugu. Sesaat kemudian, dia perlahan menarik mereka. Orang-orang berpakaian hitam yang membantu Old Mugu saat itu menghilang sekali lagi. Namun, Xiao Yan sadar bahwa itu mereka tersembunyi di antara banyak alkemis di sini. Sepertinya orang tua ini juga setelah 3.000 api terbakar. Tangan Xiao Yan dengan lembut mengusap cincin di jarinya. Setelah itu, dia memindai seluruh kotak. Sambil dia menyapu matanya, dia menemukan bahwa itu ada cukup banyak di depan yang ahli dari generasi yang lebih tua. Daya tarik api-api 3000 benar-benar terlalu hebat. Untuk mendapatkannya, orang-orang dari generasi yang lebih tua ini dapat dikatakan telah mengesampingkan wajah mereka. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Ini memang layak menjadi pertemuan pil. Tanpa kemampuan yang asli, mencoba untuk menonjol dalam situasi semacam ini, di mana semua ahli bersaing satu sama lain, kemungkinan besar tidak mungkin. Wanita muda itu memanggil Dan Chen dari klan dan tiba di sini sejak lama. Wanita ini jelas bukan orang biasa. Mata Xiao Yan yang bergeser tiba-tiba berhenti di tempat tertentu di depan. Dan Chen, yang pernah dia temui beberapa kali sebelumnya, berada di tempat itu. Matanya tertutup saat dia sembuh. Xiao Yan memandang wanita muda yang tampak lemah ini dengan sangat hormat. Dia tidak bisa merasakan banyak ketika dia sebelumnya bertemu dengannya. Namun, sekarang dia melihat Dan Chen setelah jiwanya telah maju ke negara jiwa. Dia agak terkejut menemukan bahwa itu tampaknya ada kekuatan hisap yang tidak biasa melonjak keluar dari tubuh wanita muda itu. Gaya hisap semacam ini tidak mampu menyerap Doqi. Sebaliknya, itu digunakan untuk menyerap jiwa. Ketika Xiao Yan telah melakukan kontak dengan dia saat itu, kekuatan hisap yang tidak biasa yang dia rasakan seharusnya disebabkan oleh benda ini. Konstitusinya harus sedikit istimewa. Meskipun kekuatan spiritualnya luar biasa kuat, tubuhnya cukup lemah. Xiao Yan dengan saksama mempelajarinya dan segera merenungkan konstitusinya. Ada segala macam hal unik di dunia ini. Akan selalu ada beberapa orang dengan konstitusi yang tidak biasa. Beberapa contoh adalah tubuh racun celaka dari dokter peri kecil atau mata aneh King Lin sejak saat itu. Mereka semua orang luar biasa. Xiao Yan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia bisa memprediksi bahwa itu tantangan dari pertemuan pil ini akan menjadi yang paling intens yang pernah ada. Jumlah pesaing yang tiba di alun-alun ini bertambah seiring dengan mengalirnya waktu.
Selain itu, sebagian besar orang yang datang sangat kuat. Namun, ini memang masuk akal ketika orang memikirkannya. Bagaimana mungkin seseorang tidak memiliki beberapa kemampuan setelah mampu bertahan di alam pil ini, tempat persaingan yang ketat sampai sekarang? Mata Xiaoyan juga menyapu tengah alun-alun sambil menunggu. Ruang di tempat itu agak terdistorsi. Seorang lelaki tua dalam pakaian yang mewakili Pil Tower hadir di dekat ruang yang terdistorsi. Orang tua itu memegang tongkat, dan kulit di wajahnya seperti itu pada kulit jeruk. Lencana dari Pil Tower hadir di dadanya. Menara di atasnya berwarna ungu keemasan. Salah satu dari 8 elder ahli pil yang hebat. Beberapa orang di alun-alun memancarkan seruan lembut ketika mereka melihat lencana unik ini. Setelah itu, mereka langsung terdiam. Orang tua dengan tongkat berjalan mengabaikan berbagai suara di alun-alun. Dia seperti biksu tua dalam kehidupan dan tidak berbicara. Di beberapa titik kelopak matanya sedikit bergetar, baru kemudian. Dia perlahan membuka matanya secara acak menyapu alun-alun sebelum dia berbicara dengan suara lemah. Waktu habis, serahkan daftar obat dan media Anda bahan-bahan kimia yang Anda tugaskan untuk menemukan aku yang lama. Setelah itu, kamu dapat meninggalkan tempat ini dan berpartisipasi di bagian akhir kompetisi pil gathering. Tongkat berjalan tiba-tiba memotong dengan lembut menjelajah ruang terdistorsi setelah suaranya terdengar, retak spasial gelap hitam perlahan muncul. Keributan terjadi di alun-alun setelah semua orang mendengar kata-kata lelaki tua itu dengan tongkat berjalan, ekspresi sejumlah orang menjadi putus asa, jelas. Mereka tidak menyelesaikan tugas mereka kali ini. Segera setelah kata-kata lelaki tua itu terdengar, seorang pria parubaya yang tidak peduli mengambil langkah untuk melangkah maju. Setelah itu, dia menyerahkan daftar obat dan bahan obat kepada lelaki tua itu, yang memeriksa daftar sebelum sedikit mengangguk. Pada saat yang sama, pria itu masuk ke celah spasial dan dengan cepat menghilang. Dengan seseorang yang memimpin, orang-orang di belakang mulai melangkah maju satu demi satu. Mereka menyerahkan barang-barang mereka sebelum berhasil memasuki garis spasial, tentu saja. Ada beberapa di antara mereka yang belum menyelesaikan tugas yang ditugaskan. Mereka secara acak mengambil beberapa bahan obat untuk menjadikannya sebagai barang yang tepat. Namun, barang-barang mereka baru saja dikeluarkan ketika barang-barang itu dikirim terbang oleh tongkat orang tua itu. Setelah itu, mereka memanjat keluar dengan wajah pucat. Wajah mereka berwarna merah terang. Xiaoyan menoleh setelah melihat Cao Ying dan sisanya mulai memasuki celah. Dia berkata pada Ziyan, aku akan bergerak lebih dulu, kami akan berkumpul setelah kami pergi. Iya nih. Xiaoyan tersenyum ketika mendengar jawabannya. Dia merapikan jubahnya dan dengan cepat berjalan ke arah pria tua di depan banyak tatapan iri di sekelilingnya. Setelah itu, ia mengeluarkan daftar obat dan bahan obat dari storage ring-nya. Orang tua itu menerima mereka dan memeriksa mereka sebelum secara acak melirik Xiaoyan dan sedikit mengangguk. Masukkan. Xiaoyan dengan rasa hormat menangkupkan tangan ke pria tua itu. Setelah itu, matanya beralih ke garis spasial gelap hitam. Nafas yang tenang dan lembut dihirup dalam hatinya. Dia akhirnya menolak lebih dekat ke 3000 api terbakar.